Gereja lokal yang sehat dan kuat itu memodelkan standar kehidupan yang benar. Karena gereja yang sehat dan kuat itu menjadi petunjuk jalan buat mereka yang belum pernah menjalani itu sebelumnya. Gereja lokal yang kuat dan sehat menanamkan nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan setiap jemaatnya. Gereja lokal yang sehat dan kuat menghadirkan kehidupan di situ. Jadi dengan demikian kalau kita tertanam di situ, kita akan mengalami perubahan. Standar kehidupan saudara akan naik, saudara jadi punya standar kebenaran, jadi saudara juga punya nilai kebenaran dalam hidupmu. Saudara mengalami kehidupannya Allah sendiri di situ, dan saudara akan mengalami yang namanya transformasi kehidupan. Wow, it's so good to be in the house of God. Amin. Saya sungguh berdoa saudara bisa mengalami hadirat Tuhan di setiap kali saudara datang di hari Minggu dalam ibadah seperti hari ini. Di sepanjang bulan ini kita banyak belajar tentang kehidupan bergereja atau church life. Dan saya berdoa bahwa setiap minggunya banyak saudara yang boleh menerima hal-hal baru yang boleh mengubah cara berpikir saudara, perspektif saudara, lensa saudara untuk bisa melihat gereja seperti apa. Karena itu akan menentukan bagaimana saudara bisa hidup dan berpikir dan melakukan sesuatu terhadap gereja itu sendiri. Dan I really pray, saya berdoa supaya setiap saudara upgrade dari waktu ke waktu. Supaya saudara bisa melihat bahwa gereja itu bukanlah hanya sekedar tempat ibadah, bahwa gereja itu aja bukan sekedar tempat di mana kita datangi setiap hari minggunya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi lebih daripada itu bahwa gereja itu adalah keluarganya Allah. Amin. Gereja itu adalah di mana orang-orang yang ada di dalam yang terhubung satu dengan yang lainnya. Coba ngomong kanan kirimu, kamulah gereja Tuhan. Nah di minggu terakhir ini saya mau bagikan satu pesan Tuhan yang saya beri judul Strong and Healthy Church. Gereja yang kuat dan gereja yang sehat. Saya gak tahu seberapa banyak saudara yang pernah dengar khotbah atau pernah mendengar pengajaran tentang Strong and Healthy Church. Satu bulan ini kita belajar bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Katakan amin.
Jadi perhatikan kenapa analoginya adalah tubuh dan kepala. Tubuh dan kepala. Dan kita tahu bahwa tubuh itu tidak terdiri dari satu bagian. Tangan-tangan semua, kaki-kaki semua, mata-mata semua, enggak. Tubuh itu terdiri dari berbagai-bagai bagian. Dan setiap bulan, tahu nggak saudara, kalau saudara adalah jemaat GKS Balikpapan, setiap awal bulan kita selalu mengadakan namanya perjamuan kudus, betul ya? Nah, tahu nggak saudara apa yang kita lakukan pada saat kita melakukan perjamuan kudus? Kita buka sebentar di 1 Korintus 10 ayat 16 dalam bahasa terjemahan barunya. Nanti kita akan buka di bahasa Indonesia masa kininya. Di 1 Korintus 10 ayat 16 dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, pada waktu kita minum anggur dengan mengucapkan terima kasih kepada Allah, bukankah itu menunjukkan bahwa kita bersatu dengan Kristus dalam kematiannya? Dan pada waktu ia kita membagikan roti untuk dimakan bersama-sama, bukankah itu menunjukkan bahwa kita bersatu dengan apa? Dengan tubuh Kristus. Jadi pada saat kita minum anggur, itu menunjukkan bahwa kita bersatu dengan Kristus. Dan pada saat kita makan roti yang dipecah-pecahkan itu menunjukkan bahwa kita bersatu dengan tubuhnya, yaitu gereja Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Artinya kita sedang menunjukkan persatuan kita dengan gereja Tuhan. Nah sayangnya banyak anak-anak Tuhan setiap bulannya bisa melakukan perjamuan kudus. Bersatu dengan Kristus, yes, tapi bersatu dengan gerejanya, dengan tubuhnya, belum tentu. Makanya kenapa di dalam gereja ini kita selalu menenggungkan, selalu mengatakan bahwa pentingnya tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Saya nggak tahu berapa saudara yang datang tempat ini karena just visit, mungkin karena liburan, atau mungkin karena this is the very first time saudara tinggal di Balikpapan atau pindah kota dan saudara sedang mencari gereja lokal di mana saudara bisa tertanam. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa kita harus menjadi bagian dari tubuh Kristus. Katakan amin. Jadi pada saat kita melakukan perjamuan kudus, kita punya pengertian dan pemahaman yang benar bahwa aku bersatu dengan Kristus, tetapi aku juga bersatu dengan tubuhnya, yaitu gerejanya. Jadi itu adalah sebuah simbol, sebuah tanda bahwa ya aku melakukan ini bukan karena rutinitas saya, karena saya orang Kristen jadi saya harus perjamuan kudus. Atau mungkin karena gereja ada perjamuan kudus ya, karena saya Kristen ya udah saya ikut-ikutan aja. Saya nggak mau setiap kita melakukan tanpa kita punya pengertian bahwa pada saat kita melakukan perjamuan kudus sesungguhnya kita sedang menyatakan bahwa kita sedang bersatu dengan Kristus yang adalah kepala, kita juga bersatu dengan gereja yang adalah tubuhnya. Katakan amin. Kita nggak bisa mengatakan bahwa aduh aku cukup saja sama Tuhan lah. Gereja mah gak perlulah. Cukup datang ibadah aja. Bagaimana kita bisa hidup hanya pengen terkonek dengan kepala, tapi kita gak mau terkonek atau terhubung dengan tubuh. You get the point? Karena tubuh dan kepala adalah satu paket. Kita gak bisa jadi orang Kristen, aku maunya sama tubuh aja, aku maunya sama Tuhan aja. Aku gak mau sama gerejanya. No. Kita punya pengertian yang salah kalau kayak gitu. Tubuh itu menyatu dengan kepala. Bayangkan kalau tubuh itu nggak bersatu dengan kepala, betapa mengerikan ya pemandangan itu. Betul ya? It's zombie. Bayangkan kalau badan jalan sendiri tanpa ada kepala, apa nggak menyeramkan? Nah kita mau belajar, ada apa sih di dalam kepala? Kenapa begitu pentingnya kepala itu? Di kepala itu ada mata, betul ya? Coba saudara pastikan bahwa kepala saudara ada mata. Ada mata. Di kepala itu ada mata untuk apa sih? Untuk melihat. Dari melihat kita bisa punya visi. Dari punya visi kita punya tujuan. Makanya gereja harus bergerak sesuai dengan visi yang dilihat. Kepala. Berjalan selaras kemana kepala melihat. Nah makanya kalau kita tidak
menyatu dengan tubuh yang adalah gereja, bagaimana kita bisa melihat ke depan, bagaimana kita bisa punya visi, bagaimana kita bisa berjalan dalam tujuan, bagaimana kita bisa bergerak secara korporat. Kalau kita aja nggak menyatu dengan tubuh dan yang menyatu kepada kepala. Di kepala tuh ada apa sih? Ada telinga. Telinga tuh ngapain? Untuk mendengar. Gereja harusnya tubuh itu harus bergerak dan bereaksi menurut apa yang kepala dengar. Pewahyuan apa yang diterima. Perkataan Roh Kudus apa yang diterima. So tubuh harus bergerak bersama. Nah jika kita nggak jadi bagian dari tubuh Kristus, atau tubuh yang menyatu dengan kepala, bagaimana kita bisa menerima pewahyuan demi pewahyuan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mendengar perkataan Roh Kudus buat gerejanya. Ini ada poin. Makanya pada saat orang ngomong tentang pewahyuan apa sih? Si Wahyu mah teman saya. Kalau pewahyuan saya gak tahu. Ya gimana bisa dapat pewahyuan kalau kita aja gak menyatu dengan gerejanya. Di mana gerejanya mendengar pewahyuan dari kepalanya. Di kepala ada apa sih? Ada hidung. Hidung untuk apa? Untuk nafas. Kalau gak ada nafas di dalam, gak ada nafas kehidupan, maka tubuh ini gak bisa hidup, betul gak? Tanpa oksigen semua sel-sel dalam tubuh kita nggak bisa hidup. Mati. Karena oksigen itu menjaga semua sel di dalam tubuh itu tetap hidup. Nah kalau kita nggak menjadi bagian tubuh yang menyatu dengan kepala, bagaimana kita bisa menerima oksigen aliran kehidupan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi bagian yang mati. You get the point? Di kepala ada apa lagi? Ada mulut. Mulut untuk apa sih? Untuk makan. Untuk minum. Tanpa adanya makanan dan minuman, nggak ada asupan nutrisi, tubuhnya mati. Nggak punya energi. Nggak punya asupan nutrisi untuk dia bisa bertumbuh. Makanya gimana bisa bertumbuh? Orang dia aja nggak menyatu sama tubuhnya. Ini kan poin. Kita nih perhatiin ya. Kalau kita yang normal, tubuh kita ini, kalau kita bersatu dengan tubuh, ketika contohnya katakanlah seorang bayi yang dilahirkan. Jadi kepala tubuh satu proporsional. Pada saat dia bertumbuh besar, maka semua bagiannya itu juga ikut bertumbuh sama besar. Sesuai dengan proporsionalnya. You get the point? Kan gak lucu kalau ada orang bertumbuh dari dia kecil, ketika dia bertumbuh jempolnya gede sendiri daripada badannya. Gak proporsional. You get the point? But something wrong with that. Tapi normalnya seukuran anak ya jari-jarinya, tangannya. Itu seukuran anak-anak. Betapa anehnya kalau ketika ada seorang lahir bertumbuh besar, seharusnya dia punya tangan orang dewasa tapi tangannya masih tangan anak bayi. Ini ada poin. Nah, seharusnya kita yang tertanam dan menyatu di dalam tubuh, kita bertumbuh. Kenapa? Karena kita menerima asupan nutrisi yang sama. Di kepala itu ada apa lagi nextnya? Ada otak. Di dalam otak itu untuk berpikir. Berpikir itu memberikan instruksi, memberikan arahan kepada seluruh tubuh. Jadi otak itu mengendalikan semua sistem di dalam tubuh. Ini kita belajar biologi nih. Belajar biologi ya, mengingat biologi nih. Jadi kalau bagian itu nggak menyatu dengan tubuh yang menyatu dengan kepala, bagaimana kita bisa dikendalikan oleh kepala? Bagaimana kita bisa menerima instruksi dari kepala? Bagaimana kita bisa menerima arahan dari kepala? Coba bayangkan apa yang terjadi kalau kepala menginstruksikan sesuatu tapi tubuhnya nggak bekerja. Namanya stroke. Stroke itu kepala bilang, gerakan tangan kananmu, tangan kanannya nggak bisa bergerak. Stroke. Dan saudara harus tahu berapa banyak gereja yang kena stroke loh. Tanda kutip. Kenapa? Karena jemaat-jemaatnya yang ada di situ nggak benar-benar menyatu bagian dari tubuh dan bergerak bersama seirama terkonek dengan kepala. Saudara bayangkan kalau gereja jemaatnya cuma datangnya pengen tahu cuma ibadah aja, nggak mau tahu apa yang terjadi di dalam gereja, kena stroke gerejanya. Betul sih.
Yang bekerja cuman sebagian segelintir orang aja. Gembalanya jungkir balik, hanya 1-2 orang yang jungkir balik setiap minggu. Yang lainnya mah cuek-cuek aja. Makanya kembali ke tadi awal saya bilang, kenapa pentingnya setiap kita untuk punya pemahaman dan pengertian terbuka tentang gereja, supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau tentang gereja. You get the point? Gereja ini kita mau bangun gereja yang menjadi gereja yang kuat dan gereja yang sehat. Bukan sekedar gereja yang hanya menjadi penyelenggara ibadah. Saudara harus tahu bahwa dalam gereja ini kita bukan ngurusin sekedar menyelenggarakan ibadah supaya setiap orang bisa datang beribadah. Lalu jemaatnya pasif, jemaatnya diem, jemaatnya nggak ngapa-ngapain, jemaatnya nggak melayani, yang melayani cuma sebagian. Jemaatnya tidak dimuridkan, jemaatnya tidak memuridkan. Atau cuma melayanan, cuma sekedar tugas setiap minggunya. No. We want to build a strong and healthy church. Katakan amin. Di Efesus 4 ayat 16 dalam TPT-nya dikatakan ini. For his body has been formed in his image and is closely joined together and constantly connected as one. Sebab tubuhnya itu telah dibentuk menurut gambarnya dan disatukan secara erat dan senantiasa terhubung menjadi satu. And every member has been given divine gift to contribute to the growth of all. Dan setiap anggota telah diberikan karunia ilahi untuk berkontribusi kepada pertumbuhan semuanya. And as this gift operate effectively throughout the whole body, we are built up and made perfect in love. Dan ketika karunia-karunia itu bekerja secara efektif di seluruh tubuh, kita dibangun dan disempurnakan di dalam kasih. Dari ayat ini kita bisa belajar ciri gereja yang kuat dan yang sehat, di mana kita menjadi bagian di dalamnya. Dan ini yang kita mau bangun di dalam gereja ini, katakan amin. Ini yang kita akan alami, ini yang akan kita jalani. Yang pertama saudara catat, kalau gereja yang sehat dan kuat nomor 1 serupa dengan Kristus. Dikatakan, for his body has been formed in his image. Jadi tubuhnya itu dibentuk sesuai dengan gambarnya. Gambarnya siapa? Gambarnya Kristus. Jadi gereja yang kuat dan sehat adalah gereja yang segambar dan serupa dengan Kristus. Tubuh harus serupa dengan kepala. Saudara bayangkan kalau ada tubuh yang gak sama kepalanya. Betapa mengerikannya pemandangan itu. You get the point? Betapa horornya kalau tubuhnya, kepalanya manusia, tubuhnya lain. Horor bukan? Tapi demikian kepala yang adalah menggambarkan manusia, tubuh juga harus sama dong. Segambar dan serupa. Katakan amin. Jadi gereja itu harus merepresent Yesus sendiri. Gereja itu harus mencerminkan Yesus sendiri. Anggota-anggotanya harus segambar dan serupa dengan Yesus. Nah pertanyaannya, kan gak semua orang Kristen itu segambar dan serupa dengan Yesus, betul gak? Kita bisa menjadi orang yang percaya Yesus loh, tapi belum tentu segambar dan serupa dengan Yesus. Jadi gimana caranya pastor? Ya dimuridkan. Gak ada cara lain. Harus masuk ke dalam namanya discipleship, dimuridkan. Nah saya senang di dalam beberapa minggu terakhir kita sering mendengar dan kita mulai mendengar banyak hal tentang gini. Saudara datang dan pasti diterima apa adanya, saudara datang apa adanya dan saudara pasti diterima apa adanya. Tetapi seiring dengan waktu saudara tidak akan dibiarkan apa adanya, betul gak? Beberapa minggu ini kita sering dengar statement itu, betul ya? Saudara datang ke gereja ini datang aja apa adanya, as you are. Gak perlu fake, gak perlu pakai topeng. Datang aja apa adanya. Karena di dalam gereja ini saudara pasti di welcome. Tapi seiring dengan waktu saudara tidak akan dibiarkan tetap tinggal apa adanya. Saudara pasti akan dimuridkan, saudara pasti akan didorong supaya saudara mengalami pertumbuhan. Saudara, dengan kata lain, hidup saudara akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Katakan amin.
Kenapa? Karena gereja lokal yang sehat dan kuat itu memodelkan standar kehidupan yang benar. Karena gereja yang sehat dan kuat itu menjadi petunjuk jalan buat mereka yang belum pernah menjalani itu sebelumnya. Gereja lokal yang kuat dan sehat menanamkan nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan setiap jemaatnya. Gereja lokal yang sehat dan kuat menghadirkan kehidupan di situ. Jadi dengan demikian kalau kita tertanam di situ, kita akan mengalami perubahan. Standar kehidupan saudara akan naik. Saudara jadi punya standar kebenaran. Jadi saudara juga punya nilai kebenaran dalam hidupmu. Saudara mengalami kehidupannya Allah sendiri di situ. Dan saudara akan mengalami yang namanya transformasi kehidupan. Kalau gereja begini berarti di dalam gereja ada namanya nasihat dong. Berarti di dalam gereja ada namanya koreksi dong. Berarti di dalam gereja ada namanya hikmat dong. Berarti di dalam gereja ada disiplin dong. Berarti di dalam gereja ada encouragement dong. Berarti di dalam gereja ada penghiburan dong. Supaya apa? Supaya setiap jemaatnya bisa bertumbuh menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Katakan amin. Gereja lokal yang sehat dan kuat itu mendewasakan orang. Makanya Tuhan gak pernah meminta supaya kita menjadi sempurna lebih dahulu baru kita bisa tertanam dalam sebuah gereja lokal. Tetapi justru pada saat kita tertanam di dalam gereja lokal, hidup kita disempurnakan oleh Tuhan. You get the point? Jadi kalau kita punya pikiran bahwa aduh kayaknya gue gak bisa deh masuk di dalam gereja itu. Orangnya holy, orangnya sempurna semua. Hidupku nih masih kacau balau, hidupku masih sempurna. Nah saudara yang dicari oleh Tuhan. Dan jangan tunggu sempurna dulu, tunggu benar dulu. Baru saudara mau tertanam. Justru pada saat saudara tertanam, hidup saudara disempurnakan oleh Tuhan. Apa sih arti sempurna? Kalau saudara baca di dalam Bible, kalau ketemu kata sempurna itu artinya adalah kedewasaan. Nah Tuhan mau kita sebagai gerejanya menjadi gereja yang dewasa. Katakan dewasa. Nah kalau dewasa artinya dewasa dalam kerohanian, dewasa dalam cara berpikir, dewasa di dalam emosi. Dan saya sering banget di dalam gereja ini kalau setiap tahun ya, hampir ada topik-topik bicara tentang kedewasaan. Saudara tahu betapa menyenangkannya menjadi orang dewasa. Ya yang cuma 1-2 orang. Saya pernah bagikan ini. Ketidakdewasaan adalah sebuah keterbatasan. Kalau kita menjadi orang yang gak pernah dewasa-dewasa dari waktu ke waktu, hidup kita akan menjadi selalu terbatas. Betul. Kita yang punya anak-anak kecil atau anak-anak kita masih kecil atau anak kita pernah kecil. Kita lihat apa yang banyak yang bisa dilakukan sendiri. Gak bisa. Perlu tuntunan, perlu bimbingan, perlu diperhatikan, perlu diplototin setiap waktu. Tapi seiringnya bertumbuh dewasa, ada banyak hal yang bisa dikerjakan sendiri. Contohnya anak saya baru yang paling besar beberapa tahun lalu baru mulai kuliah. Dulu gak pernah naik pesawat itu kalau tanpa ada pendampingan. Hari ini naik pesawat sendiri, naik MRT sendiri, naik subway sendiri, naik bus sendiri. Ini poin. Kalau itu masih anak kecil gak dewasa, apa bisa dia lakukan itu? Gak bisa. Dia sekarang mandi sendiri, dia bersihin kamar sendiri, dia nyuci sendiri. Ini poin. Waktu masih kecil, kita mesti suapin bantuin dia. Karena dia gak punya kemampuan. Tapi ya masa sampai besar masih kita mesti suapin terus, betul gak? Kan enggak. Tiba waktunya dia harus bangun pagi sendiri, kejar kelas sendiri, dia harus bikin tugas sendiri. Itu adalah keistimewaannya orang-orang yang dewasa. Tapi kalau kita gak pernah dewasa, pantasan aja hidup kita terbatas.
Yang mengerti katakan amin. Ya saya mau katakan sama saudara bahwa kalau kita nggak pernah dewasa, ada banyak hal yang akan nempel dalam hidup kita yang makin menyusahkan hidup kita. Tapi akan ada begitu banyak hal dalam kehidupan kita yang akan hilang dengan sendirinya ketika ada kedewasaan di situ. Termasuk saya sering ngomong juga tentang apa? Pernikahan. Berapa minggu lalu udah datang sama saya, ngobrol. Wah, dia ngeluh tentang pernikahannya. Gini gitu. Banyak dramanya. Lalu saya bilang sama dia, ada satu yang kurang. Apa? Kamu menikahi orang yang belum dewasa. Yang satu orang. Kalau lu nikahi orang yang belum dewasa, lu bisa kayak jadi orang gila, gue bilang. Hal kecil masalah, hal kecil tersinggung, hal kecil ini tersinggung. Hari ini ngambek, hari ini baper, itu baper. Bisa gila lama-lama. Nah kalau yang single-single nih, ini agak melenceng sedikit topik nih. Kalau saudara mau cari pasangan yang dewasa, rohani, pikiran, emosi. Itu akan menyelesaikan banyak perkara dalam kehidupanmu. Nggak akan no drama-drama dalam pernikahanmu. Masih bisa kelahi, masih bisa tension, bisa. Tapi akan mengurangi begitu banyak permasalahan. Kalau ada kedewasaan di situ. Katakan amin. Di dalam gereja juga sama. Kalau jemaatnya didewasakan, less drama. Tapi kalau orang-orangnya gerejanya gak pernah membangun gerejanya jemaatnya untuk dewasa, yang ada drama mulu di situ. Yang satu gak senang sama ini, satu gak senang sama ini. Yang ini kenapa diperhatikan, kenapa saya enggak. Kenapa pastor salamin dia, pastor gak salamin saya. Ngerti gak? Kok yang pastor follow dia, kok pastor gak follow saya. Kok pastor like dia, postingan, kok pastor gak like postingan saya. Wah, urusannya begitu terus. Kapan dewasanya? Coba ngomong gini, kapan dewasanya kalau kayak gitu terus? You get the point. Banyak dramanya. Gereja yang kuat dan sehat itu ada keteraturan dan ketertiban. Ada in order. Apa sih maksudnya sempurna itu? In order, ada tatanannya. Ada keteraturan. Hubungan kita jadi in order. Hubungan kita sama Tuhan, hubungan suami istri, hubungan sama orang lain. Keuangan kita in order, pekerjaan kita jadi in order, bisnis kita in order, sekolah kita in order, kuliah kita in order. Everything in our life become in order. Kalau kita tertanam di dalam gereja yang sehat dan kuat, kenapa? Ada tatanan, ada ketertiban, ada keteraturan. Saya pernah bagikan di minggu yang pertama kemarin. In order. Tanpa saudara sadari, pada saat saudara tertanam, tiba-tiba saudara akan merasakan bahwa, kok pernikahan gue tadinya berantem mulu, sekarang kita jadi lebih bisa sabar, lebih bisa terima, lebih bisa mengerti pasangan. Keuangan tadinya morat-marit pengelola, tiba-tiba saudara merasa, kok keuangan gue jadi lebih tertata, lebih rapi. Dulu kerjaannya berantakan, sekarang kerja lebih rapi. Bisnis dulu pasang surut, surutnya lebih banyak daripada pasangnya. Sekarang lihat, kenapa ya Tuhan makin menata hidup lebih baik, jadi lebih baik. Di mana ada ketertiban, di situ ada damai sejahtera. Kalau saudara melihat bahwa kenapa hidup gua kayaknya kagak ada damai sejahteranya, coba cek kembali hidupmu. Jangan-jangan hidupmu belum tertib, belum in order. Karena kalau di mana ada ketertiban di situ, ada in order di situ, pasti ada damai sejahtera di situ. Coba kalau pernikahan saudara in order, ada damai sejahtera di situ. Tapi kalau nggak ada in order atau disorder, yang ada di situ nggak ada damai sejahtera. Yang mengerti katakan amin. Saya singgung sedikit nih. Tadi Yulan bilang sama saya, interpreter, Pastor, hari ini Pastor khotbahnya agak banyak ya. Ya agak banyak nih. Gue udah 3 minggu gak khotbah soalnya. Jadi bahannya banyak. Ini sedikit nih, nyinggung tentang kehendak Tuhan. Saudara perhatikan hidup sesuai kata-kata ini ya. Hidup menurut kehendak Tuhan dan hidup menurut kehendak diri sendiri.
Kemarin saya ada posting, kalau saudara follow Instagram saya posting sebuah quote dari seorang hamba Tuhan yang bernama Louis Giglio. Dia ngomong begini, one of the scariest realities in life is that if you insist, God will let you do it your way. Wow. Waktu saya baca ini, saya bilang, wow. Salah satu dari hal yang paling mengerikan, menyeramkan di dalam realitas kehidupan adalah ketika engkau ngotot, Tuhan akan membiarkan kamu melakukan apa yang kau kendaki. Wow. Saya langsung teringat dengan kisah di dalam Bible di mana anak bungsu, si anak bungsu sudah tahu ya, yang minta warisan ayahnya dan ingin minggat dari rumah bapaknya. Dan ingat ceritanya, bapaknya ngasih loh. Bapaknya bisa aja gak ngasih kan? Kira-kira bapaknya tahu gak bahwa anaknya akan kacau balau begitu? Tapi pada dia ngotot, insist, bapaknya kasih loh bagian porsi dia. Dan tipuannya, pada saat dia pergi meninggal ke rumah bapaknya, dia masih berpikir bahwa dialah anak bapaknya. Betul. Sampai pada akhirnya hidupnya babak belur, dia mulai kehilangan identitasnya. Nah bahayanya kalau anak-anak Tuhan, dia pengennya ngotot dengan kehendak dia sendiri, ngotot terus. Tuhan izinkan saudara ngalami itu. Kenapa disebut anak yang terhilang? Saya mau kasih tahu saudara, pada saat saudara melakukan kehendak sendiri, status keanakan saudara gak berubah. Saudara tetap anak. Cuma ada buntutnya, anak yang terhilang. Saudara tahu kenapa ada satu domba dari 100 domba, itu digambarkan dia tersesat. Nyelonong sendiri, tiba-tiba keluar dari kawanan. Padahal firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 10:27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi gembala itu selalu keluar suaranya. Dan domba-domba itu mendengarkan suara gembalanya. Betul ya? Dalam hal ini Tuhan. Tapi kenapa ini satu bisa nyelonong sendiri? Berarti dia tidak mau mendengarkan suara gembalanya. Nah tipuannya adalah pada saat dia pergi meninggalkan kawanannya, si domba ini tidak kehilangan kedombaannya loh. Dia tetap domba, dia tidak berubah jadi kambing loh. Dia tetap domba. Masalahnya, bukan hanya domba, namanya berubah menjadi domba yang tersesat. Jadi kalau kita ngotot dengan kemauan kita sendiri, merasa bahwa diri kita lebih pintar daripada Tuhan, bahwa kita merasa bahwa diri kita lebih tahu dari Tuhan, maka tiba waktunya ketika keadaan hidupmu berubah, kamu baru menyadari bahwa aku terhilang, aku tersesat. Because I'll do it my way. Karena gue ngotot pengen jalan gue sendiri. Karena saudara insist dengan kebodohan saudara, dengan kenaifan saudara. Padahal sudah dikasih tahu sebelumnya. Ya kita poin. Tetapi kalau kita follow His way, listen to His voice, hidup kita akan mengalami in order. Saya mau ajak setiap saudara baca ada 6 ayat. Ayat ini udah ayat yang sangat umum sekali. Di Mazmur 23. Pada waktu saya merenungkan khotbah ini, Roh Kudus menyikapkan bahwa kamu baca Mazmur 23. Saya mau kasih tahu saudara, hidup yang in order tuh kayak apa. Kita baca ya, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Kalau orang yang hidupnya in order gak akan kekurangan hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembala kita. Kalau kita ngalami kekurangan, saya tanya balik pada saudara,
Apakah Tuhan sudah benar-benar jadi gembala saudara? Bukan cuma statusnya. Apakah saudara mendengarkan suara gembalamu melalui firman-Nya? Pantesan hidup gua kurang-kurang mulu ya. Cek, Tuhan udah jadi gembalamu mulu. Atau kamu sur sendiri dengan melakukan kehendakmu sendiri. Yang kedua, ayat 2, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Tuh, kalau orang yang hidupnya in order, Tuhan membawa kita ke padang yang berumput hijau. Jadi gak ada kekeringan, bro. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ada ketenangan, ada peaceful di situ. Ada air di situ. Berikutnya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi hidup kita ada tuntunan. Kalau hidup kita in order. Berikutnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Orang yang hidup in order bukan berarti bebas masalah. Betul gak? Tetapi pada saat ada di dalam masalah sekalipun aku gak takut bahaya. Kenapa? Karena gembalaku menyertai. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada perlindungan Tuhan, ada penghiburan daripada Tuhan. Orang yang hidup in order bukan berarti bebas masalah. Bukan berarti bebas dari rasa takut. Saudara kalau sampai berpikir bahwa pada saat saudara takut menghadapi sesuatu lalu Tuhan cabut ketakutan ini. Angkat cabut, gak ada. Cara berpikirnya salah. Karena Tuhan tidak mencabut kamu punya ketakutan. Tapi dia tidak izinkan ketakutan menguasaimu. Dia memberikan engkau kekuatan. Takutnya ada. Tapi engkau tahu percaya bahwa Tuhan itu menyertai kamu. Takutnya gak hilang. Jadi kalau kita berpikir bahwa harusnya kalau ikut Tuhan, gua gak takut begini. Enggak, takutnya ada. Karena takut itu udah di setel sama Tuhan dalam hidup kita. Udah terinstall dalam hidup kita. Bahwa setiap manusia tuh harus punya rasa takut. Betul gak? Coba bayangkan kalau kita gak punya rasa takut, kita nyebrang jalan, gak usah lihat kanan kiri, nyebrang aja. Lagi pergi ke taman safari, lihat ada singa lagi mengaum, kita datangi aja singanya. Kenapa? Gak perlu rasa takut kan? Gak begitu caranya, bro. Rasa takut tuh diinstal dalam kita. Jadi pada saat kita merasa takut, kita harus tahu mesti ngapain. Dan yang dia tidak inginkan hidup kita adalah kita dikuasai oleh rasa takut. Orang yang kalau hidupnya in order, takutnya ada, ngadepin masalahnya ada. Tapi dia tahu bahwa Tuhan gembalanya menyertai dia. Berikutnya, ayat kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wow, ada penyediaan loh, termasuk di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini orang yang hidup in order nih. Ayat terakhir. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan. Konteks hari ini rumah Tuhan apa? Gereja Tuhan. Sepanjang masa. Coba ngomong kanan kirimu. Ini hidup yang in order, bro. Yang kedua, waktu saya habis. Yang kedua, dikatakan tadi, for his body has been formed in his image and is closely joined together and constantly connected as one. Terhubung, gereja yang kuat dan sehat terhubung erat. Gereja yang sehat dan kuat itu ada gereja yang terhubung erat satu dengan yang lainnya. Makanya di dalam gereja ini hubungan itu matters. Lah gimana bisa ada terjadi hubungan kalau misalkan habis selesai ibadah saudara langsung buru-buru pulang. Gimana bisa ada hubungan? Gimana caranya gereja bisa berhubungan saudara dan saudara bisa berhubungan dengan gereja? Maka juga penting ada namanya home. Gimana saudara terhubung di situ? Become one family. Saya tulis begini, you come as a stranger, but you grow as a family. Saudara datang sebagai orang asing. Ini beberapa saudara yang baru pertama kali datang, baru 2 kali datang. Saudara mungkin feel like stranger. But that's okay.
Karena memang awal mulanya semua orang juga pasti merasa asing, betul ya? Tapi pada saat saudara pelan-pelan mulai membuka diri saudara dan mulai melihat teman-teman yang ada di kanan kirimu, saudara datang tempat ini bukan lagi sebagai stranger, but you grow as a family. Saudara bertumbuh sebagai keluarga. Di Efesus 4 ayat 16 dan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, di bawah pimpinannya seluruh anggota tubuh itu tersusun rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Rapi tersusun, rapi in order. Dihubungkan satu dengan yang lainnya, terhubung dengan satu dengan lainnya. Katakan amin. Kita buka di Kisah Rasul 2:46 dikatakan demikian. Di gereja mula-mula. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Di dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Di dalam TPT dikatakan daily. They met together in the temple courts. Setiap hari. Waktu saya merenungkan ini, kata tiap-tiap hari, daily itu pop up. Wow. Tiap hari. Soalnya catat di gereja mula-mula itu, gereja itu bukanlah bagian hidup mereka. Gereja adalah kehidupan mereka. Ya gak ada yang amin. Lah kalau kita orang Kristen berpikir hari-hari ini adalah church is only on Sunday. But church life, it's every day. Makanya kenapa cara berpikir kita salah? Ya makanya kehidupan bergereja kita cuma hari Minggu. But church life, it's every day. Kenapa bisa every day? Karena kita bertumbuh bersama-sama as a family. Di sini kita sudah 13 tahun gereja. Jadi 13 tahun itu punya kesempatan. Mereka yang tadinya belum menikah, udah punya nikah, lalu punya anak, anak lahir. Tumbuh besar di Aero Kids, di Starji. Dulu kita anaknya kecil-kecil, mereka bertumbuh bersama-sama. Aero Kids-nya bareng, Starji-nya bareng. Punya kesempatan bersama-sama. Kenapa? Because they grow together. Bahkan some of you grow juga together. Makin gemuk maksudnya. Tumbuh membesar bersama-sama. Kita mungkin bisa beda rumah semua. Tapi kita hidup terkonek satu dengan yang lainnya. Katakan amin. Pastor, kita jadi gak punya waktu dong buat pribadi dong. Harus gereja mulu, harus mikirin gereja mulu, harus habisin waktu di gereja terus. Enggak, bukan begitu cara berpikirnya. Kita bisa aja mungkin gak ketemu setiap hari, but we connected one another every day. We enjoying and celebrating life together. Pertanyaannya, waktu gereja mula-mula, kenapa kok bisa mereka kumpul setiap hari? Tadi dikatakan di temple courts, di rumah-rumah, masing-masing bergiliran, lalu mereka bersukacita. Pertanyaannya, gimana caranya bisa mereka lakukan itu kalau mereka gak punya hubungan? Dan saya bersyukur di situ ada kata gembira. So church must having fun. Gereja harus melakukan hal-hal yang menggembirakan bersama-sama dong. Bukannya kaku, legalistik. Having fun. Saudara yang belum melayani bersama as a builder, saudara gak lihat betapa having fun-nya kita. Kalau pas lagi appreciation night. Yang udah berumur aja pakai baju SD. Pakai baju SMP kemarin. Baju pakai SMA. Having fun. Pada saat kita terhubung erat bersama, kita jadi memahami bagian tubuh masing-masing. Kita jadi memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bagian. Saling menghormati, saling membutuhkan bahwa, hey, ketika aku tertanam, aku butuh kamu loh. Aku gak bisa jadi Superman, superhero, aku butuh kamu. Tangan butuh kaki, kaki butuh tangan.
Betul ya? Jari jempol butuh jari telunjuk butuh jari manis, saling membutuhkan satu dengan lainnya. Pada saat kita terhubung satu dengan lainnya, kita punya rasa memiliki dan dimiliki. Kita belajar untuk percaya dan dipercaya. Kita belajar untuk menerima dan diterima. Kita belajar untuk mengampuni dan diampuni. Yang ketiga, yang terakhir. And every member has been given divine gift to contribute to the growth. Dan setiap anggota telah diberikan karunia untuk berkontribusi untuk pertumbuhan. Jadi ketiga gereja yang sehat dan kuat adalah gereja di mana setiap jemaatnya itu berkontribusi di dalamnya. Alangkah indahnya kalau setiap bagian tubuh itu berkontribusi. Di ayat tadi di Efesus 4:15 ayat 16 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian. Oleh sebab itu hendaklah kita mengerjakan bagian kita sesuai dengan kemampuan rohani pemberian Kristus. Jadi kita semua ini lakukan bagian kita. Yang doa lakukan doa, yang memimpin lagi memimpin, yang memimpin pujian, dan penyembahan. Ada yang dalam pengajaran, equipping, jadi home leader. Lakukanlah bagianmu masing-masing. Sebagai kepala, dia sudah mengatur tugas kita masing-masing. Jadi nggak usah berebutan pelayanan, semua orang sudah punya porsinya masing-masing. Dia menyusun dan mempersatukan setiap kita dengan sempurna. Ketika semua orang melakukan tugasnya, pada saat semua orang itu dalam gereja melakukan bagiannya, kita menjadi seperti tubuh yang sehat karena anggotanya berfungsi dengan baik. Betapa mengenasannya tadi saya bilang kalau sebuah gereja di mana anggota tubuhnya pasif, diam, tidak berkontribusi, stroke. Tapi pada saat kita berkontribusi, kita sedang membangun, memberikan pertumbuhan kepada bagian-bagian yang lain. Dengan begitu, dia akan terus bertumbuh, kita akan terus bertumbuh dalam ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Pada akhirnya kita pun akan menjadi sama seperti Kristus yang sempurna dalam segala hal. Ya kalau kita tahu bahwa kita gak pernah didesain pasif di dalam gereja. Kita diminta untuk mengerjakan bagian kita masing-masing. Tingkat partisipasi dan kontribusi setiap anggota tubuh menentukan tingkat kesehatan gereja. Menentukan tingkat pertumbuhan. Makanya kita melihat ada gereja yang stuck, gak bertumbuh-tumbuh. Kenapa? Itu dia lihat jangan-jangan jemaatnya gak berkontribusi dalam gereja itu. Akhirnya kita lihat gereja dari tahun ke tahun begitu-begitu aja. Pendetanya makin tua. Gak ada poin. Jemaatnya itu aja. Yang berkontribusi itu aja. Yang lainnya mah cuek. Gak peduli. No. Jemaat GKI Sebelah Pahlawan adalah jemaat yang berkontribusi. Katakan amin. Gereja ini dibangun oleh karena kontribusi banyak orang. So the church is not built on the gift and talent of few, but on the sacrifice of many. So gereja itu sesungguhnya gak dibangun oleh beberapa orang, talenta beberapa orang, atau karunia beberapa orang. Tapi dibangun oleh karena pengorbanan bagi banyak orang. Gereja ini selama 13 tahun Tuhan memakai banyak orang yang berkontribusi. Either mereka yang masih bersama dengan kita di sini atau yang sudah pindah kota. Kontribusi mereka lah yang membuat gereja ini ada sampai hari ini. Mereka berfungsi membuat sampai ada gereja hari ini. Dan pagi hari ini saya mau berterima kasih buat setiap kalian leaders yang berkontribusi sampai hari ini. Beri tepuk tangan buat mereka dong. Because of them, berfungsi satu dengan semuanya berfungsi. Jadi gak cuma hanya gembalanya yang berfungsi, tapi every part. Saudara tahu ada orang-orang di atas sana juga saudara gak pernah lihat. Kalaupun dia turun juga saudara gak pernah ketemu, pikir, oh kamu dari atas tadi gak tahu. Tapi mereka berkontribusi semua di atas. Membuat kita bisa menikmati ibadah pada hari ini. Nah saya mau bagikan ini, urutan kontribusinya, tahapannya.
Yang pertama, kalau orang berkontribusi pertama badannya. Maksudnya apa, Pastor? Kehadirannya. Level pertama dalam kontribusi kehadirannya. Level kedua, berkontribusi tangannya. Saudara hari ini baru pertama kali datang, saudara berkontribusi, saudara datang. Saudara hadir. Paling tidak saudara mengisi kursi yang ada. Saudara memberi kontribusi. Pada saat saudara menyembah, saudara sudah memberi kontribusi. Membangun atmosfer penyembahan di dalam gereja ini. Badan saudara, nomor 1, kontribusi. Level berikutnya kontribusi tangan saudara. Kalau badan saudara udah di sini, saudara sudah senang di sini, nomor berikutnya nomor 2, tangan saudara mulai berkontribusi. Saudara mulai pelayanan. Saudara mulai ada pekerjaan. Ada tugas tanggung jawab yang diberikan. Ketiga, pada saat saudara tangan berkontribusi, hati saudara kontribusi di situ. Pada saudara hati kontribusi di situ, artinya segenap waktu saudara, segenap pikiran saudara, uang saudara kontribusi di situ. Demikian sebaliknya, kalau saudara sudah mulai berhenti berkontribusi, nomor 1 yang hilang adalah hati saudara. Saudara sudah mulai nggak ada hati di situ. Betul ya? Pada saudara mulai nggak ada hati di situ, waktu saudara udah nggak ada banyak di situ. Saudara mulai ada banyak hal-hal yang lain yang mengisi hati saudara. Saudara udah nggak lagi berkontribusi pikiran. Saudara udah berhenti menyumbangkan ide. Saudara udah berhenti mikirin gereja. Pada saat hati saudara nggak di situ, dompet saudara, uang saudara udah nggak ada di situ. Begitu poin. Karena firman Tuhan bilang apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau hartamu ada buat Tuhan, hartamu ada buat rumah Tuhan, dan kontribusi ada di situ. Itu in ordernya kayak gitu. Kedua, pada saat saudara sudah nggak ada hati di situ, berikutnya tangan saudara tarik mulai. Di jadwal mulai hilang-hilang. Udah aduh gue gak bisa, aku sibuk, tangan mulai hilang. Ketika tangan hilang, tahap berikutnya badan saudara hilang. Udah mulai gak kelihatan ke gereja, udah mulai hilang ibadah, lama-lama sudah hilang sama sekali. Itu tahapannya, you get the point? Tahapan pertama kontribusi badannya, habis itu tangannya, habis itu hatinya. Kalau saudara mau berhenti kontribusi, nomor 1 hatinya hilang, habis itu tangannya hilang, habis itu badannya hilang. Itu urutannya. Pastor tahu dari mana? Nggak usah ngomong, di gereja ini 13 tahun, I see myself. Orang yang kalau udah gak berkontribusi menghilang. Tahapannya begitu. Kalau udah mulai menghilang, udah mulai hatinya nggak ada di situ, nggak menyumbang pikiran, udah mulai pelayanan, udah nggak mau megang tugas tanggung jawab, pelayanan Senin Kemis, entar hari ini mau, besok nggak mau, hari ini mau nggak mau, mulai ya lama-lama badannya hilang sekalian. Lama-lama muntaber, mundur teratur tanpa berita. Di home udah gak kelihatan, di WA udah gak bales, di grup gak bales, tiba-tiba cuman, maaf ya guys, aku left the group, left. Yang mengerti katakan amin. Terakhir ini, saya boleh minta Victor. Saya mau share sesuatu, karena ini bicara tentang kontribusi. 2 minggu lalu kita anniversary ya. 2 minggu anniversary. Dan di satu malam, di minggu malam. Jadi saya punya waktu banyak dengan Pastor Jeffrey waktu itu. Gak ada angin, gak ada hujan, dia ngomong gini sama saya. Dia bilang, Dan, gimana keuangan gerejamu? Saya bilang, loh kenapa dia tiba-tiba nanya keuangan gereja? Lalu saya bilang sama dia, ya keuangan gereja sih oke sih kok. Pas-pas lah kita bisa jalanin hari-hari. Lalu dia ngomong gini sama saya melihat kamu yang paling banyak berkontribusi buat gereja ini. Bener gak gitu? Iya kok. Kenapa bisa begitu dia bilang? Saya bilang, saya melihat bahwa banyak jemaat yang belum menabur atau mengembalikan perpuluhan. Belum banyak, saya bilang kok. Kalau saudara tahu, saya pendeta yang paling gak mau ngeliatin rekening koran. Melototin siapa yang persembahan, siapa yang enggak. Saudara bertanya bendahara, saya enggak pernah. Tapi ada satu kali bendahara gereja ngomong, Pastor mesti lihat deh, mutasi rekening deh. Udah dia kirim, lalu
Ya udahlah. Udah berapa hari? Pastor, udah lihat belum? Belum, kita coba saya lihat deh. Pak paling males. Tapi begitu saya lihat. Iya ya. Gak semua leaders dan semua builders itu menabur. Atau bahkan mengembalikan perpuluhan. Lalu dia ngomong gini. Pastor Jeff ngomong, kamu tahu Dan, kamu harus menahan dirimu. Jangan apa-apa kamu. Kasih kesempatan untuk jemaatmu menabur. Saya mikir aja. Agar jemaatmu diberkati Tuhan. Saya bilang ini seorang gembala JPCC, senior pastor yang datang ke sini baru 13 tahun baru sekali. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Kamu harus izinkan jemaatmu menabur. Supaya mereka diberkati. Kalau kamu yang nabur terus, nanti kamu terus yang akan diberkati. Lama-lama jomplang. Antara kamu sama jemaatmu. Lalu saya mikir. Lalu saya bilang gini. Saya tuh saya banyak mengajarkan keuangan di gereja. Beberapa kali lah, gak banyak. Gak bilang sering gitu. Kenapa saya bilang? Karena saya bilang saya tuh gak mau jadi gembala seperti model gereja lain. Di mana gembalanya itu penganut doktrin kemakmuran. Setiap kali minggu, nabur, diberkati. Enggak, kalau saudara 13 tahun tertanam gereja ini, you know me well. Saya orang yang paling gak mau ngomongin nabur, berkat gitu. Enggak. You know me well. Lalu dia bilang gini, kamu harus membagikan dan mengajarkan prinsipnya kepada jemaatmu. Supaya mereka berkontribusi. Apa maksudnya? Karena prinsip Tuhan adalah pada saat kamu menabur, kamu akan menuai. Wow. Saya tahu itu kok. Tapi kamu ajarkan gak? Kamu menabur, kamu menuai. Pada saat kita menabur, kita sedang memberikan Tuhan satu legal action buat dia. Untuk tidak memberkati kamu. You get the point? Pada saat kita menabur, itu memberikan legal action buat Tuhan. Sah buat Tuhan untuk tidak untuk memberkati kamu. Kenapa? Karena kamu give. Itu prinsipnya. Dia ngomong gini, jemaatmu harus tahu bahwa menjalankan gereja itu gak murah. Lalu saya bilang, oke, saya cari waktu yang tepat untuk saya ngomong. Pastor Jeffrey ngomong gini, ini masalahnya kalau gereja itu digembalai oleh gembala yang adalah juga pengusaha, dia bilang. Karena dia berpikir, gembala gue kan pengusaha, gembala gue kan profesional. Ya semua pasti di-provide lah, ya pasti semuanya ada lah. Jadi dia berpikir bahwa semuanya ada, karena gembalanya pasti menyediakan. Dia bilang gini, itu gereja gak sehat kalau kayak begitu. Dan saya juga ngomong dengan beberapa gembala, dia ceritain di Bandung, ada di Surabaya. Kalau dia pengusaha, gembalanya juga di marketplace. Jemaat pikir, semuanya ada kok. Tuh tiba-tiba lobby bagus. Tuh tiba-tiba lampu ada. Tuh tiba-tiba begini. Tuh tiba-tiba semuanya di-provide. Jadi ya udah nonton aja. Semuanya sudah di-provide. Gerejamu gak akan sehat dan kalau kayak begitu. Semua jemaat harus berkontribusi. Nah, saya mau ajak saudara untuk bisa terbuka kan hal ini. Katakan amin. Waktu menabur sound system kemarin, saya meeting sama full time. Saudara sound systemnya bagus hari ini karena sudah dibenerin, diperbaiki. Saudara suaranya enak. Kalau enggak sebelumnya lebih parah. Saya ngomong sama full time. Saya bilang, ini kita mau ada menabur buat sound system. Saya bilang, kalian harus berkontribusi di situ. Entah itu cuma 50.000 kah, cuma 100.000 kah. Ambil bagian, saya bilang. Jangan take for granted. Ambil bagian. Kalian gak akan kehilangan berkatnya, saya bilang. Kita belajar bahwa you can give without loving, but you cannot love without giving.
Kita bisa memberi loh tanpa kita kasih. Tapi kita gak bisa mengasihi tanpa memberi. You get the point? Dan menabur benih itu bukan nyumbang loh. Nyumbang sama menabur benih dua hal yang berbeda. Kalau kita kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dan mengasihi gerejanya, kita tidak bisa untuk tidak memberi. Justru saya banyak belajar gini sebagai penutup. Pada di saat dimana kita sendiri pun punya kebutuhan sebetulnya. But we give. Pemberian kita itu is out of faith. Dari iman. Pada saat kita sendiri, gue aja ada kebutuhan nih. Tapi pada saat saudara digerakkan sendiri, saudara melakukan itu, you do it out of your faith. Dari imanmu. Itulah yang membedakan antara persembahan orang-orang kaya yang datang di rumah di bait Allah pada waktu itu nabur uang di peti, ngasih uang di peti, sama janda yang datang kasih 2 peser. Saudara, 2 peser itu dalam terjemahannya uang koin-koinan, sen-senan. Kalau kita ke luar negeri uang sen-senan yang receh gitu, yang pada saat dia kasih uang receh itu, tapi uang receh itu adalah the whole life yang dia punya. Apa Yesus katakan? Yang ini jauh memberi lebih banyak daripada si orang-orang kaya ini. Jadi apakah Tuhan lihat jumlah amountnya? No, dia lihat your faith. He give all. Dan Tuhan hargai itu. 2 koin. Tapi itu segalanya buat dia. Tapi buat si orang kaya, udahlah. Memberi tanpa ada iman. Tapi buat si janda itu, dia memberi dengan imannya. Saya mau tutup, kita baca Alkitab di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Di dalam terjemahan Indonesianya. Saya mau katakan buat saudara bahwa soal murah hati itu bukan soal kondisi uang. Saya mau katakan saudara, kalau saudara lagi gak pas-pasan aja saudara gak murah hati, siapa yang bisa berpikir bahwa pada saat saudara banyak uang saudara bisa murah hati? No way Jose. Justru kita harus belajar menjadi orang-orang yang bermurah hati with giving. Pada saat kita biasa-biasa aja, mungkin lagi kekurangan. Dan you dengan kemurahan hatimu, pada saat saudara diberkati Tuhan, keuanganmu membaik, murah hati bukan jadi isu lagi buat saudara. 2 Korintus 8 ayat 1. Sekarang saudara-saudari, kami ingin kalian tahu bagaimana kebaikan Allah sudah bekerja dalam hati-hati saudara-saudara kita, jemaat-jemaat di provinsi Makedonia. Mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan, tetapi karena kebaikan Allah itu, sukacita mereka melimpah sehingga mereka memberi bantuan dana dengan begitu murah hati. Mereka sangat miskin tapi kaya dalam memberi. Kata siapa murah hati itu tunggu kaya dulu. Mereka sangat miskin loh, tapi kaya dalam hal memberi. Saya bersaksi bahwa mereka memberi melebihi kemampuan mereka. Dan semuanya itu memberi dengan sukarela. Bahkan mereka berulang kali memohon kepada kami supaya diperbolehkan ikut serta dalam pelayanan yang mulia ini bagi umat Allah di Yerusalem. Ayat ke-5 yang terakhir. Dan waktu kami izinkan. Wow, dia lagi kekurangan tapi dia mau berkontribusi. Waktu kami izinkan, berarti sebelumnya belum diizinkan dong. Aduh, keadaanmu aja masih membutuhkan. Udah mungkin gak usah deh. Waktu kami izinkan itu, mereka ikut ambil bagian dengan cara yang tidak kami sangka-sangka. Sebelum memberi persembahan, mereka terlebih dahulu menyerahkan diri kepada Tuhan, lalu kepada kami rasul-rasulnya. Dan hal yang luar biasa itu mereka lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Semurah hati gak ada urusan sama punya uang di kantongmu atau di rekeningmu. Murah hati adalah karakter Allah sendiri. So saya mau tutup, saya mau berdoa jemaat GKS Balikpapan jadi jemaat yang berkontribusi.
Amin. Badanmu, tanganmu, hatimu.